Anies memang punya potensi jadi presiden lawak. Ingat, buat buat pendukung Bapak Anies, gue cuma nge-reaction. Gue ingetin lagi, gue cuma nge-reaction. Gue cuma ngebaca yang ada di layar laptop gue. Anies memang punya potensi jadi presiden lawak. Ya gue sebutin ya kan, gue baca ya kan. Namanya juga nge-reaction. Jadi mau nggak mau harus gue sebutin. Gue udah panas dingin ngomong-ngomong. Ketemu lagi sama gue di Sandi Aprijal channel pastinya. Oh ya, buat kamu orang, bantu support channel YouTube gua. Caranya like, comment, subscribe, di-share juga. Oke? Oke. Seperti biasa gua bakal mau nge-reaction lagi. Ketimbang banyak bacot ya kan. Langsung aja kita ke videonya. Video pertama, cekidot. Mas Anies, saya harus tanya, apakah Anda menolak ini karena tawarannya cawapres? Tapi kalau tawaran capres mungkin saja akan berbeda? Tidak pernah ada tawaran capres. Tidak pernah ada tawaran capres dari Pak Prabowo. Tapi dari pihak yang lain, ada beberapa tawaran capres ke Anda, Mas Anies. Dan pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada semua. Tapi itu dulu kayaknya ya. Dulu. Faktanya kan sekarang Pak Anies nyapres ya kan. Mana beda partai juga, bukan di Gerindra ya kan. Itu kayaknya dulu. Mungkin ini video udah lama mungkin ya. Begitu Pilpres selesai, saya bertemu dengan Pak Prabowo. Dan saya sampaikan kepada Pak Prabowo, saya sampaikan pertama, mission accomplished. Tugas yang dititipkan kepada saya untuk di Jakarta dari PKS, dari Gerindra telah saya laksanakan dan alhamdulillah mission accomplished. That's report number 1. Laporan nomor kedua, saya sampaikan kepada Pak Prabowo. Aneh kalau kita bilang, oh kaget dapat perhatian. Tidak, Gubernur Jakarta itu sudah perhatian. Karena itu saya sampaikan kepada Pak Prabowo dari sekarang. Ini masih tahun yang lalu. Pak Prabowo, I will not intercept on your candidacy. Saya tidak akan memotong proses pencalonan Pak Prabowo dan proses kampanye Pak Prabowo. Dan komitmen itu saya pegang. Siapapun yang bertemu dengan saya mendiskusikan soal ini, selalu saya katakan bahwa saya memiliki komitmen dengan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu kecuali saya dan Pak Prabowo. Tidak ada. Iya kan. Komitmen kata beliau ini ya kan. Cuma faktanya sekarang dia udah nggak jadi gubernur Jakarta maksudnya, nyapres, beda partai pula. Cuma nggak tahu itu mungkin komitmen dari Pak Anies ini dulu 2000 nggak tahu 2000 berapa dia udah nggak jadi gubernur ya kan. Mungkin ya udah bukan komitmennya lagi, soalnya udah nggak jadi gubernur ya kan. Jadi nyapres lah beliau ini. Beda partai di luar Gerindra. Kalau nggak salah partainya partai Nasdem kalau nggak salah. Bapak Surya Paloh ya kan. Mantap mantap. Lanjutkan Pak Anies. Kita next. Pak Anies bilang sendiri dengan sangat percaya diri melihat rekam jejak. Tapi yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan. Ketika diperlihatkan malah bingung sendiri Rekam pendukungnya. jejak bos. Rekam jejak ya kan. Ini yang bicara data gitu ya. Bagaimana 2 tahun Anies ini data yang bicara data Pak Anies. Ya silakan sebentar. Supaya publik itu jangan sembarangan. Oke silakan, datanya gimana Pak Andi? Sebelum Anies itu berakhir, itu turun lagi. Turun 0,08%. Itu saya Mau 0, berapa mau berapa, kalau yang kita debatin ini masalah naik apa turunnya, seumpamanya ini turun tapi kita ngeyel, mana datanya turun, katanya turun 0, sekian. Kalau ngomongin masalah debat turun, ya itu turun mau nggak mau ya kan, walaupun cuma 0, berapa gitu ya kan. Cuma gua nggak paham bapak-bapak ini yang didebatin apa, naik apa turun, gua nggak paham juga.
Kita next aja ya kan, ketimbang ribet, ketimbang pusing. Bikin ngakak. Drama Lagi-lagi Anis, settingan terbongkar. drama Anis Bayar terbongkar. kakek pemulung jadi fans Warga Inggris, plus 62 malah tertawa dicuekin melihat pula tingkah. di Saran Kadrun. Kenapa emang? Kasian. Kepres Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengawali pagi harinya dengan menyusuri jalan perkampungan di desa Cipejong, Kabupaten Kuningan. Sepulang dari jalan-jalan Anies dan istrinya, Ferry Farhati melewati berbagai mural yang ternyata dikerjakan secara swakarsa oleh warga. Namun dalam video yang beredar terlihat sekali bahwa itu hanya settingan. Bahkan settingannya sangat terlihat jelas. Kok ya bisa settingan tuh loh? Ya nggak mungkin lah, jangan nyebar berita hoak ya kan? Udahlah, berhenti menyebar berita hoak. Kalau itu memang real, nyata, ya nggak apa-apa, bagus. Cuma kalau hoak mending jangan ya. Bakal memecah belah rakyat Indonesia. Udah, nggak bakal benar. Ketika ada seorang kakek yang ingin bertemu dengan Anies yang sedang jalan-jalan. Kakek tersebut seperti sudah disiapkan loh untuk memanggil Anies. Dan yang paling janggal, kakek tersebut menggunakan kaos bergambar dan bertuliskan Anies Baswedan. Selain itu, kaos tersebut terlihat baru dan sengaja dipakai di tempat karena terlihat bajunya double. Kalau ini ya kamu orang nilai sendiri, ya kan? Nih, contoh gua udah pakai kaos begini ya kan? Tahu ada Bapak Anies ini, sumpah ini contoh doang ini, ya. Buat pendukung Bapak Anies ini jangan ribut, jangan rame. Soalnya gue cuma sekedar nge-reaction yang video yang ada di TikTok ya kan. Nah, gue ini pakai kaos begini. Ada Bapak Anies mau lewat nih. Dikasih lah sama baju ini. Jadi double. Cuma ya nggak tahu juga sih. Nggak tahu Bapak ini memang benar-benar ngefans apa ngidolain Bapak Anies ini, nggak paham juga. Jadi kalau memang ini hoax atau nggak benar, di sini gua cuma nge-reaction ya kan. Buat pendukung Bapak Anies, ya tolong ya jangan menyerang yang di sini, ya kan. Soalnya gua cuma nge-reaction ini, oke? Damai. Gua juga bukan pembenci apa segala macam Bapak Anies ini, bukan. Oke, aman ya, aman. Kita next kalau aman. Kalau enggak ya bubar kita. Next aja. Viral pidato Anies ngalor Jangan kebanyakan bacot nih. Nggak jelas pendukung apa nih. Ngakak. Bakal calon presiden baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menyinggung kontestasi pemilu 2024. Dan yang paling ngakak adalah saat Anies membicarakan soal gagasan. Kemudian ada pula kata kesemakmuran. Saya pun sampai penasaran loh mencari kata kesemakmuran di KBBI. Dan saya tidak menemukan kata tersebut. Yang ada cuma kata makmur. Jadi Ya mungkin baru dibuat mungkin ya. Kita mah positive thinking aja ya kan. Mungkin baru dibuat kata-kata kesemakmuran itu. Jangan langsung mikir yang aneh-aneh, ya kan? Mungkin baru dibuat atau kita belum tahu, ya kan? Undang-undangnya atau segala macamnya itu mungkin. Jadi mungkin udah ada kata-kata kesemakmuran itu mungkin tapi ya, kok gua panas dingin ini. Nggak bahaya tah ini. Kita next aja ya kan biar cepet beres. Soalnya udah mulai keringet dingin gua nih. Pak Andi langsung ngegas, negara kesal. Selalu ditanya soal Kesel kenapa? Kok tidak tanya? Ini yang di dalam video ini ya. Yang ketawa-ketawa itu siapa? Siapa orangnya itu? Pengen tahu gue juga. Kok bisanya ketawa ya? Lucu apa gimana ini? Apakah bansos diteruskan atau tidak? Kok tidak tanya? Apakah program subsidi untuk petani diteruskan atau tidak? Langsung aja kalau gitu saya tanya. Kalau
Anda jadi presiden, Anda akan melanjutkan atau tidak IKN ini? Ya, saya selalu saya sampaikan, ini adalah undang-undang. Angel. Gue nggak paham gue juga. Soalnya gue ini bukan orang politik gue juga. Jadi awam lah. Orang nggak ngerti politik. Cuma ya mungkin kita sama-sama belajar ya. Jadi jangan saling serang buat pendukungnya Bapak Anies. Gue di sini cuma nge-reaction, bukannya mau ngejelekin atau ngejatohin, bukan. Bukan ya. Bukan, jangan salah paham. Gue cuma orang kampung, inget. Gue bukan siapa-siapa. Jadi kayaknya menurut gua ya, Bapak Anies ini pinter ngolah kata dia nih. Dia ini lihai dalam mengolah kata itu. Jadi memang wajar, memang dia orang pinter ya kan. Siapa yang nggak tahu Bapak Anies kuliahnya aja kalau nggak salah di luar negeri, ya kan? Itu kalau nggak salah gua. Jadi wajar lah dia ini pintar mengolah kata, buat orang percaya sama dia segala macam itu. Ya memang seharusnya. Kalau nggak pinter ngapain kuliah sampai jauh-jauh ya kan? Ya gitu. Kita cari aman aja ya kan? Gue udah ngos-ngosan ini. Kita next. Dulu bantah Ahok. Kini yang Anies jelaskan adalah konsepnya Ahok. Waduh. Menurut masyarakat itu biayanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Anies memang punya potensi jadi presiden lawak. Ingat, buat pendukung Bapak Anies, gue cuma nge-reaction. Gue ingetin lagi, gue cuma nge-reaction. Gue cuma ngebaca yang ada di layar laptop gue. Anies memang punya potensi jadi presiden lawak. Ya gue sebutin ya kan, gue baca ya kan. Namanya juga nge-reaction. Jadi mau nggak mau harus gue sebutin. Gue udah panas dingin ngomong-ngomong. Untuk gaji yang sekitar 4-7 juta. Ini kayaknya kalau terlalu mahal. nggak salah, video ini Bapak Anies ini baru-baru jadi gubernur kalau nggak salah. Kalau nggak salah tapi ya Dengan biaya segitu, takut gue. Damai. Kami 0 rupiah. Itu janji kita DP. Ini yang ngomongin masalah rumah DP 0 rupiah, ya kan? Rakyat Jakarta bisa punya rumah. Kurang lebih kayak gitu ya. Kurang lebih. Cuma kita dengerin. Bakal kayak gimana jadinya, ya kan? Mana nih? Ya. Dan ketika di bawah UMP, memang tidak bisa pakai bank. Kenapa? Ya karena uangnya tidak cukup untuk nabung, untuk kredit. Kalau kredit, Seingat gua di orang ini pernah debat bakal calon gubernur itu sama Bapak Ahok dulu kan kalau nggak salah. Udah dijelasin aslinya udah dijelasin sama Bapak Ahok kalau nggak salah nggak bakal bisa segala macem karena butuh uang besar segala macem, bank juga segala macem nggak bakal bisa bantu atau seperti itulah kurang lebih kalau nggak salah ya. Ya tapi memang rakyat Jakarta itu ya siapa ya kan yang nggak mau punya rumah tanpa bayar atau DP cuma 0 ya kan, nggak pakai uang, ya pasti pada mau. Nggak mungkin enggak, gua juga pribadi kalau ada rumah begitu ya pasti dibayarin kan gitu logikanya ya kan. Cuma semenjak Bapak Anies ini udah jadi gubernur, udah kepilih, udah dipilih sama rakyat Jakarta, ya memang nggak bisa mau gimana juga. Jadi alhamdulillah kayaknya. rumah itu ada batasannya yang dimana orang bisa kredit. Kalau sampai penghasilan di bawah 3,6 juta dan kredit nggak bisa hidup bulan itu. Karena itu memang Iya kan? di atas 3,6 sampai 7 juta, tapi yang di atas 7 juta nggak bisa dapat. Ya itu dong kaya lah. Penghasilan Nggak di atas mungkin. 3,6 sampai juta, ya rata-rata kalau mau mulai, apalagi kalau mulainya sarjana pasti di atas UMP. Nah, yang di bawah UMP dengan program rumah susun sewa,
sewa, kalau mereka nyewa 20 tahun mereka akan bisa memiliki. Bagi mereka Ya. Bayangin nyewa kita 20 tahun, bayangin ya sama kamu orang 20 tahun loh ini. Sumpamanya 1 bulannya sumpamanya kita bayar 50.000 sumpamanya. Ya itu selama 20 tahun. Anak lu baru lahir, kalau cowok ini ya udah bujang, dia udah besar, udah dewasa. Kalau cewek gitu juga udah gadis ya kan. Ya, sedangkan kita ini apa sih? Cuma 5 tahun periodenya ya kan. Kita jadi gubernur kan cuma 5 tahun. Ini 20 tahun, berarti harus berapa gubernur dulu ya kan? Baru lunas itu rumah rusun apa segala macam itu. Rumah pokoknya intinya ya. Berarti kayaknya ya logikanya memang nggak mungkin logikanya itu. mereka yang sudah di atas 3,6 sampai 7 juta, mereka bisa mulai membeli dengan kredit. Ya tetap beli. Jadi bukan disediain pemerintah, ya kan? Bukan apa ya? Ya nggak disediain kayak gitu mah. Sama aja kamu orang beli rumah pada umumnya ya kan? Harus pakai uang. Ya pokoknya gitulah pokoknya. Soalnya gue mau ngomong juga ada takutnya. Gue takut dihujat sama pendukungnya Pak Anies ini. Jadi kayaknya segini aja dulu videonya. Soalnya gue udah keringet dingin juga. Nggak tahu gue ini kesambet apa bisa ngereaction Bapak Anies ini. Padahal bentar lagi ya kan. Cuma menurut gue memang mumpung beliau belum jadi presiden. Amin kalau beliau ini jadi presiden. Mumpung belum jadi ya kan. Jadi bisa gua reaction lah. Soalnya kalau udah jadi, waduh. Bahaya, sangat-sangat bahaya kayaknya. Jadi gue juga nggak bakal berani kayaknya kalau dia udah jadi presiden. Jadi videonya segini aja dulu. Terima kasih. Bye bye.